Materi berikutnya mengenai peluang. Berikut ini beberapa definisi yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah percobaan, yaitu suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah atau dihitung berdasarkan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan disebut dengan ruang contoh atau ruang sampel. Jadi semua hasil yang mungkin muncul itu disatukan dalam suatu himpunan. Inilah yang disebut dengan ruang sampel. Lalu terakhir, kejadian. Ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Mari kita lihat contoh 1. Pada percobaan mengundi sebuah koin, tentukan ruang sampelnya. Seperti yang kita tahu, sebuah koin mempunyai dua permukaan, yaitu permukaan dengan angka dan permukaan dengan gambar. Maka ruang sampelnya adalah G dan A, gambar dan angka. Contoh 2. Pada pelantunan buah dadu, tentukan A. Ruang sampel, B. Kejadian munculnya mata dadu genap. Seperti yang kita tahu, sebuah dadu mempunyai 6 permukaan, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kemungkinan yang bisa muncul ini dinamakan ruang sampel. Lalu, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka anggota himpunan A itu 2, 4, dan 6. Ada 3 anggota. Contoh berikutnya, pada pelantunan 2 buah dadu, tentukan A. Banyaknya anggota ruang sampel, dan B. Kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Karena ada 2 buah dadu, maka kita harus memasangkan kemungkinan muncul dadu pertama dengan kemungkinan muncul dari dadu yang kedua. Berarti kemungkinannya adalah 1, muncul angka 1 di dadu pertama dan angka 1 di dadu kedua. 1, 2, muncul angka 1 di dadu pertama dan angka 2 di dadu kedua. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, dan seterusnya sampai 6, 6. Jadi kita pasangkan semuanya satu per satu. Maka seluruhnya ada sebanyak 36 anggota. Bagaimana dengan kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4? Nah, seperti yang kita tahu dari ruang sampel tadi, jumlah 2 mata dadu yang paling kecil adalah 2, diperoleh dari 1 dan 1. Sedangkan yang paling besar adalah 12, diperoleh dari 6 dan 6. Maka, jumlah 2 mata dadu yang habis dibagi 4 itu bisa 4, 8, dan 12. Anggotanya siapa saja? 1, 3, 3, 1, 2, 2. Ini jumlahnya 4. Lalu yang jumlahnya 8 ada 2, 6, 6, 2, 5, 3, dan 3, 5. Terakhir yang jumlahnya 12 adalah 6, 6. Nah, kalau kita punya 2 objek yang dilantunkan
secara bersamaan, kita bisa membuat daftarnya berdasarkan tabel. Tadi kita punya 2 buah dadu, maka di sini ada dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama itu dari 1 sampai 6, dadu kedua dari 1 sampai 6. Lalu dipasangkan setiap sel yang ada. 1 dengan 1 jadi 1, 1. 1 dengan 2 jadi 1, 2. 1 dengan 3, 1, 3. Dan seterusnya. Kita lihat ya, ada 6 ke bawah dan 6 ke samping. Maka seluruhnya adalah 6 kali 6, yaitu ada 36 anggota. Contoh berikutnya. Diketahui himpunan P adalah A, B, C, D, dan E. Jika dari himpunan P tersebut diambil 2 huruf tanpa memperhatikan urutannya, maka tentukan A banyaknya anggota ruang sampel. Di sini ada 5 anggota himpunan P, mau diambil 2 anggotanya tanpa memperhatikan urutan. Maka banyaknya anggota ruang sampel bisa kita gunakan kombinasi. Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu 5C2. Mau mengambil 2 dari 5 yang ada. Maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya adalah 10. Kenapa pakai kombinasi? Karena di sini tadi dikatakan tanpa memperhatikan urutan. Jika kita buat daftarnya, ke-10 anggota ruang sampel itu adalah AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Jadi diambil 2 huruf secara acak tanpa memperhatikan urutan. Yang B, banyak kejadian terambilnya 2 huruf vokal. Maka sekarang kita perhatikan huruf vokalnya adalah A dan E. Kita mau mengambil 2 huruf dari 2 huruf. Karena huruf vokal tadi hanya ada A dan E saja. Jadi diambil 2 dari 2. Maka 2C2, yaitu 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 min 2 faktorial. Hasilnya adalah 1. Kalau kita identifikasi anggotanya, maka anggota kejadian A itu adalah AE. Ingat ya, di sini tanpa memperhatikan urutan. Artinya AE dan EA itu sama saja, sama-sama huruf A dan huruf E yang terambil. Jadi hanya ada 1 anggota. Yang C, banyak kejadian terambilnya 2 huruf konsonan. Maka kita mau mengambil 2 dari 3 huruf konsonan, yaitu hurufnya B, C, D. Jadi 3C2. Hasilnya adalah 3. Kalau kita buat daftarnya, bisa BC, BD, dan CD. Contoh berikutnya lagi. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4,
45. Jika dari himpunan A tersebut diambil 2 angka untuk membentuk bilangan puluhan tanpa pengulangan, maka tentukan A banyaknya anggota ruang sampel. Maka kita gunakan NS, banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampel harus huruf S ya, yaitu 5 kali 4, 20. Kenapa 5 kali 4? Ingat aturan perkalian kemarin kita sudah mempelajarinya. Jadi ada 2 slot karena bilangannya terdiri dari 2 angka. Tanpa pengulangan berarti di slot pertama bisa diisi oleh 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara slot kedua hanya bisa diisi oleh 4 angka. Bilangan yang sudah dipakai di slot pertama tidak bisa lagi dipakai di slot kedua. Jadi banyaknya anggota ruang sampel adalah 20. Jika dicacah, semua anggotanya yaitu 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, dan seterusnya sampai 54. Ada 20 bilangan. Kita coba yang B, yaitu kejadian terbentuknya bilangan genap. Maka NA sama dengan 4 kali 2. Hasilnya adalah 8. Jika dicacah, anggota kejadian A yaitu 12, 14, 24, 32, 34, 42, 52, 54. Ada 8 bilangan. Terakhir, kejadian terambilnya 2 angka ganjil. Maka NB, B ini adalah kejadian terambilnya 2 angka ganjil, yaitu 3 kali 2. Karena dua-duanya harus bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya adalah 1, 3, 5. Maka slot pertama bisa diisi oleh 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. Sementara slot kedua tersisa 2 angka saja. Ingat tadi, tanpa pengulangan. Maka hasilnya adalah 6. Jika dicacah, anggota kejadian B adalah 13, 15, 31, 35, 51, dan 53. Seluruhnya ada 6 bilangan. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Kalau sudah paham, silakan lanjut ke video berikutnya.